Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Pendengar, saat ini Benteng Kuto Besak adalah salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Palembang, berlokasi di daerah 19 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang dan terletak di pinggir Sungai Musi. Kita tahu BKB ini adalah merupakan salah satu benteng di Indonesia yang dibangun oleh pribumi. Awalnya di bangunan keraton yang pada abad ke-18 menjadi pusat Kesultanan Palembang Darussalam. Dan saat ini transformasi Benteng Kuto Besak sedang berlangsung melalui revitalisasi besar-besaran oleh Pemkot Palembang untuk menjadikannya destinasi wisata sejarah dan ruang publik ikonik dengan konsep alun-alun raksasa, termasuk renovasi plaza dengan anjungan baru menghadap Sungai Musi, pembangunan miniatur Kesultanan Palembang dan pembukaan untuk umum sebagai pusat edukasi budaya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, Bapak Mas Agus Isnaini F. yang merupakan Ketua DPD Asosiasi Pelaku Pariwisata Palembang atau ASPI Sumatera Selatan, beserta pemerhati pariwisata Sumatera Selatan yaitu Bapak Tony Panggar Besi. Saat ini yang sudah tersambung Bapak Tony Panggar Besi, kami sapa dulu Bapak, silakan disapa untuk pendengar Pro 1 RRI Palembang, baik melalui siaran maupun di YouTube kami di RRI Pro 1 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa pendengar TVRI Pro 1 Palembang. Hari ini kita sangat berbangga dapat bersilaturahmi dalam rangka kita berdiskusi tentang Benteng Kuto Besak yang luar biasa, merupakan salah satu benteng yang dibuat dari pribumi sendiri. Nah, hari ini tentu akan banyak hal-hal yang perlu kita diskusikan, masukan, dan lain sebagainya. Kami selaku pemerhati pariwisata tentu sangat menginginkan diskusi ini dalam rangka kita bagaimana untuk ke depan Benteng Kuto Besak salah satu ikon di Selatan, bahkan saya ikon di Indonesia. Ini berkaitan dengan Sriwijaya, berkaitan dengan Kesultanan Palembang. Luar biasa Palembang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Tony yang sudah menyempatkan waktunya juga untuk menjadi narasumber dalam dialog kita pada pagi hari ini. Dan Pak Tony, kita langsung saja ya Pak, apa sih Pak yang menjadi catatan Bapak ketika tahu saat ini BKB direvitalisasi? Alhamdulillah ya, saya melihat bahwa Benteng Kuto Besak itu merupakan satu catatan sejarah ya. Kalau kita lihat memang sejarah yang cukup panjang, pembangunan saja mencapai waktu hampir 18 tahun. Itu dibangun 1792 oleh Sultan Mahmud Bahaudin ya bin Najamuddin, dan baru selesai pada tahun 1790, berarti 18 tahun dalam pembangunan itu dibangun. Coba bayangkan aja ketika itu dibangun oleh orang kita sendiri dengan satu teknologi yang katakanlah masih sangat minim, pada itu peralatan sangat minim, belum ada semen, belum ada batu bata yang luar biasa, tapi mampu membangunnya. Ini kan suatu luar biasa ya, masalah budaya kita sendiri. Nah, sekarang sedang dilakukan dalam rangka revitalisasi, khususnya di halaman depan oleh pemerintah kota, oleh Pak Wali, Pak Ratu Dewa. Kita sangat mengapresiasi karena ini merupakan satu ikon tempat awal kita berkumpul ya bagi para tamu wisatawan kita sebelum melihat yang lain-lain. Nah, berkumpul di situ dengan aneka kegiatan, tentu ini merupakan satu budaya. Kita mengapresiasi tentang revitalisasi ini jadi satu ikon kita. Di samping itu mungkin juga yang nanti perlu kita diskusikan, ada keinginan untuk merevitalisasi tidak hanya di halaman atau plaza depan, tapi juga bagaimana masyarakat bisa menyaksikan kemegahan sejarah ini sendiri, ya juga masuk ke dalamnya yang selama ini belum bisa kita oleh masyarakat secara umum. Tapi kelihatannya Pak Wali juga Dinas Pariwisata dengan Kesultanan Palembang mengapresiasi untuk bisa dinikmati oleh para masyarakat untuk menginginkan bagaimana situasi dan kondisi di dalam Benteng Kuto Besak itu sendiri. Kini ini yang pengantar dari saya.
Dan nanti mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan secara bersama. Terima kasih Mbak Ega ya. Oke, baik Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, potensi apa sih Pak yang Bapak lihat dari Benteng Kota Besar ini untuk kemajuan yang saat ini terus berkembang? Saya melihat potensi, pertama sejarah ya. Jadi para wisatawan itu sendiri atau tamu-tamu itu sendiri melihat yang tidak pernah dilihat di tempatnya sendiri. Salah satunya yang di samping alam tentu jika peninggalan-peninggalan sejarah dan budaya. Kita melihat bahwa Benteng Kota Besar ini sejarah. Sejarah bagaimana heroiknya Kesultanan Palembang itu membangun suatu benteng sebagai pertahanan ya untuk melawan penjajah dan juga bagaimana kemegahan suatu kesultanan. Ini menarik sekali kita tawarkan kepada tamu-tamu untuk bisa mengunjungi ini, khususnya saat ini plaza ya. Tapi tidak hanya itu, kita berharap ke depan bagaimana benteng ini sendiri bisa direstorasi atau direvitalisasi paling tidak ya. Karena dalam konsep kita dulu, saya pernah waktu ditugaskan di pariwisata, menginginkan ini ada revitalisasi. Revitalisasi ini sendiri bahwa itu ada 3 bagian yang saya rencanakan pada saat itu. Bagaimana benteng Kota Besarnya itu sendiri yang sakral, itu tempat bertemu tamu-tamu sakral kita, kita jamu gitu ya, di ruang-ruang utamanya itu. Kemudian juga di situ ada untuk pelatihan industri yang tentang yang keperawatan itu ya. Kemudian rumah-rumah itu bagaimana homestay ya kita jadikan, kita fungsionalkan, tetapi tidak merubah, hanya mungkin interior di dalamnya yang kita menyesuaikan, tapi yang bangunan-bangunannya tetap seperti itu ya. Kemudian itu ada 3 kawasan. Kawasan di sebelahnya itu kan masyarakat ya, masyarakat dulunya para pensiunan dari TNI itu sendiri. Itu kalau pada saat masih bertugas itu ada 114 kakak itu, plus kakak ya. Jadi memang perlu ada kebersamaan ya, kolaborasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, serta masyarakat, khususnya Kesultanan Palembang, untuk bagaimana duduk bersama agar kita membicarakan, mendiskusikan untuk kedepannya seperti apa. Gitu. Oke, untuk revitalisasi ini kan juga mengundang banyak opini ya Pak. Bahkan ada juga yang belum apa-apa masyarakat sudah pesimis. Menurut Bapak sendiri bagaimana seharusnya kita diri kita sendiri untuk terus optimis pada proses revitalisasi ini, sehingga ini menjadikan warga kita juga mendukung sepenuhnya proses revitalisasi, karena ini juga Pak di medsos ada yang khawatir tentang keamanan, ketertiban dan lain-lainnya Pak. Sebenarnya pariwisata itu gampang ya. Kita mempersepsikan penyamaan persepsi kita sama-sama. Bagaimana paling tidak ya kalau kita lihat dari konsep pariwisata yang pernah dicanangkan oleh Pak Susilo ketika Menteri Pariwisata itu, kita ada sabta pesona. Sabta pesona itu pertama keamanan. Bagaimana satu destinasi pariwisata itu betul-betul dirasakan aman ya, dalam arti keseluruhan, dalam arti aman dalam tidak hanya masalah gangguan, tapi aman dalam kondisi bangunan sendiri, lingkungan itu sendiri. Kemudian ketertiban. Tertib itu berarti menurut aturan-aturan yang ada, kalau harus ngantri, gitu, harus duduk-duduk dan sebagainya. Kemudian bagaimana kebersihan. Nah, itu juga salah satu bahwa baiknya desain besar tanpa didukung oleh kebersihan yang tentu standar ya, kebersihan itu ada standar yang standar, kalau mungkin standar nasional, kalau mungkin standar internasional gitu. Bagaimana eh, kebersihan itu, keindahan, ya, kesejukan ya. Rasa sejuk itu sendiri, kita duduk umpama di BKB itu rasa sejuk, nuansanya nyaman. Mungkin di situ dalam arti sejuk itu ada lingkungan ya, konsep lingkungan seperti apa. Sehingga pembangunan apapun dilakukan di Benteng Kota Besar itu haruslah serasi dengan benteng, ibarat pohon ya. Benteng itu merupakan pohonnya. Jadi di sekeliling benteng itu harus dibangun dan juga dikonsep apapun kegiatan serasi dengan bentengnya. Katakanlah kegiatan-kegiatan itu ranting dan pohonnya sama. Nah, itu supaya dia satu lingkup merasakan kesejukan. Bahkan estetikanya, rasa keindahan itu. Rasa keindahan di sekelilingnya itu. Ya tanaman bisa, tapi bagaimana kita membuat satu tanaman yang indah, yang pohonnya sejuk di situ. Nah, rasa nuansa-nuansa budaya terlihat bahwa tidak hanya megah, tapi nuansa-nuansa Palembangnya terlihat. Nuansa-nuansa keseluruhan terlihat. Kemudian keramah tamahan, ramah tamah itu orang yang sekeliling itu artinya betul-betul merasa welcome ya terhadap tamu-tamu yang datang, disambut
sebagai tamu yang kita merasakan keluarga yang menyambut. Kemudian satu kenangan, setelah akhir ada satu pesan kenangan. Kenangan yang indah itu ketika dia datang punya kenangan, kembali punya satu kenangan indah akan menceritakan kepada tamu-tamu luar biasa BKB saat ini sudah dibangun, sudah di plazanya, sudah bernuansa ini. Ini hal-hal yang kalau dalam Islam marketing itu personal selling-nya. Jadi akan lebih bagus ya kalau seorang mempromosikan direct ya, kepada keluarganya, kepada temannya. Dia sudah melihat itu bagus sekali, orang Palembang yang hebat, dan lain sebagainya. Nah, konsep yang pertama. Masalah revitalisasi, itu perlu duduk bersama dulu. Kita persamakan dulu bagaimana persepsi kita terhadap benteng itu sendiri. Yang benteng itu adalah satu konsep yang mestinya cagar budaya ya. Cagar budaya itu dilindungi undang-undang. Bagaimana kita pembangunannya tentu disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Duduk bersama di sini pihaknya pemerintah pusat dalam kodam di sini, dalam hal di sini ya mungkin ada rumah sakit, ada rumkitnya, ada juga eh, kesedamnya, kesehatan kodamnya, juga ada masyarakat, pemerintah kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Tentu di sini masyarakat ya, khususnya masyarakat keseluruhan Palembang dan juga masyarakat Palembang khususnya duduk bersama apa yang kita perlu diskusikan. Soalnya tidak perlu satu polemik yang terlalu mendalam. Yang penting duduk bersama bagaimana mencari jalan keluarnya gitu ya. Itu menurut saya kalau kita berpolemik tidak akan pernah selesai. Duduk bersama kita bicarakan yang sebaiknya seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Baik, Itu Mbak oke. Daya. Sebelum kita lanjutkan, kita terima partisipasi dari pendengar dulu ya Bapak. Sudah ada penelpon yang tersambung. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi, RRI. Iya, selamat pagi Ibu. Ini dengan siapa dan di mana Bu? Dari Ibu Eva di Pipareja. Ibu Eva di Pipareja. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya, terima kasih. Ini saya sangat senang sekali Benteng Kota Besar itu sekarang dari revitalisasi yang nantinya mungkin akan dibuka untuk umum ya. Ya, jadi wadah pembelajaran edukatif bagi generasi muda. Jadi dengan begitu mereka mengetahui sejarah Sumatera Selatan. Kemudian saya dengar juga pemerintah Kota Palembang membuka yang di kilometer 5 itu Gua Jepang kalau nggak salah. Nah itu sudah beberapa periode wali kota. Saya salut baru kali ini Gua Jepang itu dibuka, dibersihkan dan mau ditelusuri sampai kemana, mau dijadikan objek wisata juga. Saya yakin ke depannya Goa Jepang juga akan menjadi wisata edukasi bagi generasi muda, wisatawan baik mancanegara maupun lokal. Ya, saya sangat mendukung Bapak. Cuma tolong mungkin keamanannya yang harus diperketat nantinya. Ya, kebersihannya juga mungkin nanti ada connect ke kulineran Kota Palembang atau juga nanti connect ke souvenir dari Kota Palembang. Ya, cuma itu aja Mbak Ega. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ada Ibu Eva di Pipareja ini Pak. Lagi-lagi yang diingatkan oleh masyarakat ini tentang keamanan nih Pak. Bagaimana Pak dengan komentarnya terkait keamanan baik dari BKB ataupun Goa Jepang yang saat ini juga menjadi perhatian oleh masyarakat? Nah, terima kasih ya. Keamanan itu pada prinsip pariwisata itu keamanan itu dari masyarakat untuk masyarakat ya. Bagaimana masyarakat di sana menciptakan satu keamanan karena antara korelasi positif antara keamanan pengunjung itu korelasi positif. Orang tidak akan berkunjung kalau tidak aman. Keamanan itu sendiri orang akan datang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Kalau masyarakat sekitarnya sudah menyadari bahwa orang yang akan berkunjung itu akan mendapat manfaat bagi masyarakat sekitar itu yang kita tanamkan. Ketika orang berkunjung di situ, mungkin pada saatnya akan ada belanja ya tentang apa-apa ini souvenir, kuliner dan sebagainya, fasilitas apa ini kan. Yang paling tidak akan terinformasi kepada masyarakat secara luas informasi yang positif ya bahwa
antara akan lain BKB itu luar biasa, masyarakatnya ramah. Nah, apa masyarakat itu sendiri? Masyarakat di sekitar di situ, komunitas di sekitar membuat itu aman. Kalau itu aman, orang banyak berkunjung, masyarakat bisa menjajakan ya dagangannya, bukan jasa-jasa menawarkan jasa-jasa lainnya untuk umpama ketek yang ada di situ, mungkin ada ojek ada di situ, kuliner ada di situ, souvenir ada di situ, akan berinteraksi positif, korelasi positif. Bayangkanlah kalau katakanlah orang berkunjung 1.000 ya, 1.000 kali dia belanja saja, paling tidak umpama 20.000 berapa uang beredar daripada situ itu dengan aneka kegiatan-kegiatan di situ. Itu yang BKB. Kemudian ini gua Jepang ya di area Kemuning itu sendiri, ini memang sudah lama. Jadi peninggalan-peninggalan ini, peninggalan-peninggalan unik. Jadi pariwisata itu ada uniqueness. Orang melihat di situ ada hal yang memang di mata mereka kok ada ini ya gitu ya. Jadi gua Jepang itu dari Kemuning itu ya kita bersihkan dulu ada apa ini. Pertama orang melihat dibangun tahun berapa, apa fungsinya, bagaimana orang melihat itu dulu, melihat ini kok apa ya di tahun-tahun segitu udah ada, apa fungsinya, bagaimana korelasi atau koneknya dengan kegiatan gairnya, untuk apa dia bangun ini, orang melihat seperti itu. Di situ juga tidak kalah pentingnya kalau tempat-tempat bersejarah itu peranan daripada uh, orang yang akan menginformasinya itu sendiri ya, pramuwisatanya sendiri ya, para guide-nya itu sendiri menjelaskan tentang apa. Jangan sampai ketika orang datang, guide-nya tidak bisa ceritakan apa-apa, hanya melihat tok saja gitu ya, benda mati. Nah, ketika itu terinformasi secara baik, secara utuh dan benar, ini akan lebih mendukung ya kepada tamu-tamu yang datang, dia akan lebih senang untuk melihat-lihat itu. Itu yang kita tekankan bahwa bagaimana pramuwisatanya yang bisa menjelaskan, guide-nya bisa jelaskan di setiap destinasi pariwisata itu sendiri. Nah, itu yang perlu dari Kaman, tidak usah dikhawatirkan dari masyarakat untuk masyarakat itu. Bagaimana membinanya? Buat pok aja, kelompok-kelompok saja, kelompok sadar wisata di situ. Tentu ya peranan dari pemerintah ya. Bagaimana RT-nya, bagaimana RW-nya, bagaimana tokoh masyarakat, tokoh agama bersatu di situ. Ya gini untuk kepentingan kita bersama. Seperti di Bali itu dirasakan seperti itu. Pembinaan dari masyarakat tidak terlalu banyak melibatkan unsur polisi dan sebagainya. Begitu ya, sekedar berbagi pengalaman ya saja, saya tidak terahli, tapi saya senang praktisi di bidang pariwisata, merasakan hal-hal demikian yang menurut saya perlu kita cermati secara bersama gitu ya Mbak Ega, seperti itu. Makasih Mbak Ega. Baik Pak Tony, saat ini kita juga sudah tersambung dengan Bapak Mas Agus Isnaini yang merupakan Ketua DPD Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Sumatera Selatan. Pak Tony, selamat pagi. Selamat pagi. Ya Pak Isnaini, terima kasih ya Bapak sudah bergabung di Pro 1 RRI Palembang. Pak Tony, saya izin ke Pak Isnaini terlebih dahulu ya Pak. Ya, silakan Pak Ega. Baik Ya, Pak selamat pagi. Selamat Pagi dulu, pagi, Kitlam. Kak Tony. Selamat tahun baru. Uh, Alhamdulillah masih dikasih kesehatan. Ya, siap, Mbak. Iya, alhamdulillah. Baik Pak Isnaini, apa yang menjadi catatan Bapak ya terkait dengan nantinya BKB yang akan dibuka untuk umum pasca revitalisasi ini, Pak? Ya, sesuatu yang menarik, sesuatu yang luar biasa. Saya sendiri belum melihat nanti realnya seperti apa. Tapi kalau dengan rencana ini, menurut saya sudah pemerintah dan para stakeholder, para penggiat pariwisata sudah bisa memulai memaintain untuk propagandanya. Jadi hidup ini ya Pak Tony itu pakarnya tuh. Kita ini yang seperti ini, enggak, kita memang perlu propaganda. Propaganda itu akan meningkatkan segala sesuatunya itu sebelum terjadi itu kita kalau sudah dengan propaganda membuat orang jadi penasaran. Nah, tinggal nanti kita yang menangkapnya, pelaku-pelaku pariwisatanya itu jangan sampai mengecewakan dari propaganda itu.
Cuman dari sekarang itu harusnya sudah ada, dari desainnya sudah masuk. Jadi multi helix itu sudah bisa melakukan propaganda. Itu yang terpenting saat ini. Sehingga nanti pada saatnya membuat orang menjadi penasaran. Itu kawasan itu kawasan yang betul-betul luar biasa ya. Eh, Kawasan Benteng Kota Besar itu kawasan yang betul-betul luar biasa. Sudah ada banyak sekali objek wisata di situ. Seharusnya itu orang sudah masuk ke situ bukan hanya 1 jam, bisa minimal 4 jam, 5 jam. Nah ini berkaitan dengan bisa membuat orang itu lama. Length stay-nya itu di kota Palembang. Jadi dari satu objek itu, misalkan BKB itu kalau dengan maintenance, jangan cuma 1 jam, 2 jam, bisa 4 jam, 5 jam orang itu akan stay di situ. Sehingga wisatawan yang selama ini hanya hitungan hari pergi datang pagi pulang malam dan tidak menginap, mudah-mudahan dengan ditingkatkannya posisi Benteng Besar ya akan membuat orang akan lebih lama stay. Nah itu yang dari harapan dari kita, dari para pelaku pariwisata, dari saya, dari tourism soldier. Karena situ sudah ada dari Lawang Borotan, jadi hulu ke hilir dari sepanjang itu merupakan objek yang bisa menarik dan mempunyai cerita sendiri gitu, yang mempunyai riwayat sendiri. Nah ini yang saya tadi mendengar komentar Pak Kak Tony Besi. Jadi kita memang perlu membuat standarisasi, Pak. Standarisasi storytelling. Jadi jangan sampai storytelling ini ujung tombaknya itu ialah para tour guide. Itu yang akan berkaitan atau langsung dengan mereka, berhubungan dengan para wisatawan. Di samping kita ini yang stakeholder, pelaku-pelaku pariwisata, tourism soldier yang akan mempropagandakannya menjadi satu paket. Jadi kita bisa bikin kawasan itu cukup berjalan kaki, parkirnya sudah harus dibagusin. Nah, jalan kaki itu satu sisi misalnya dari museum, kemudian ke BKB-nya, ke Lawang Borotannya, itu sesuatu yang bagus. Mungkin itu aja pembuka dari saya. Standarisasi saya menambahin dari Pak Tony Pagar Besi. Baik, Bapak, kalau dilihat dari sektor ekonomi dan wisatanya nih, Pak, Bapak melihatnya ke depan ini nanti bakal bagaimana ya, Pak? Untuk Pak Isna ini? Itu kan daya tarik ya, satu yang bagus. Cuman PR-nya ya saya balik lagi, saya selalu berkata berkali-kali bahwa bagaimana caranya kita meningkatkan kunjungan ke kota Palembang, which is itu termasuk juga kunjungan ke Benteng Kota Besar, aset yang baru direvitalisasi. Jangan sampai gini ya, dengan adanya kunjungan yang ramai, masif, dan secara ramai, masif, dan ada kontinuitasnya. Itu insya Allah akan meredam semuanya. Makanya itu berkaitan dengan saya bilang sebelumnya bahwa MICE itu harus kita kejar. Ialah kongres-kongres, seminar-seminar. Saya salah satu contohnya ialah dari dunia kedokteran yang bukannya ya, yang tidak akan menyedot APBD terlalu banyak. Karena mereka punya sponsor-sponsor yang luar biasa dari dunia kedokteran. Nah kalau misalnya setiap minggu itu ada kunjungan dalam jumlah masif, ratusan bahkan ribuan yang akan berkunjung ke BKP, nah ini akan menstimulan ekonomi di situ, ekonomi yang ada di sekitar BKP.
Dan termasuk juga kita dari semua sektor, dari pemerintahan pun, saya rasa Pak Tony punya pengalaman ya. Kalau ada satu objek itu rame dikunjungin, jangankan pengusaha, kita para dari pihak pemerintah pun jadi bersemangat kan Pak untuk memperbaiki, meningkatkan dan semuanya. Jadi tidak bias gitu. Wah, kita udah bangun ternyata tidak ada yang datang, akhirnya terbengkalai. Itu mungkin dari saya. Baik, ini saya kembali ke Pak Tony lagi ya Pak. Pak Tony, apa yang nantinya menjadi tantangan ke depan yang perlu diantisipasi Pak? Perlu tantangan ke depan bagaimana kita memperbaiki ya atau merevitalisasi, mengoptimalkan destinasi pariwisata. Di Palembang memang banyak ya destinasi pariwisata, tapi yang betul-betul siap dikunjungi itu sendiri, nah kualitasnya bagaimana kita tingkatkan gitu. Contoh BKB, misalnya. Bagaimana pengunjung sudah banyak, tapi kualitasnya kita tingkatkan. Apa pengertian kualitas itu sendiri? Orang ikon daripada benteng Kota Besar. Jangan hanya melihat dari depannya saja. Orang berilusi ya ketika benteng Kota Besar itu sendiri tentu utuh gitu ya. Tidak melihat benteng Kota Besar hanya sepotong gitu ya. Sepotong halamannya saja gitu ya. Bagaimana benteng Kota Besar secara keseluruhan anatomi itu bisa dilihat. Dan juga akan lama tinggal kalau dia melihat dari depan masuk ke dalam. Tadi yang diharapkan oleh dulur aku ini, kawan lama ini, Ifat ini sendiri, apa ini sendiri, ya 1 hari kalau berlabur situ. Nah, kita bisa 5 jam. Kalau 5 jam orang udah terasa lapar ya, lapar ada, minum ada. Ini akan punya ingin berbelanja ya, kalau sudah 2 jam. Tapi kalau hanya setengah jam belum ada rasa haus, belum ada ingin kuliner. Tapi kalau sudah 2 jam rasa kuliner. Jadi multipliernya kalau dia lama berkunjung banyak multipliernya sendiri. Itu yang saya melihat. Kemudian kita lihat juga Putih Kayu, Mama. Itu memang hutan wisata ya, itu memang hutan lindung gitu ya, jadi konservasi cemara itu juga memang salah satu hambatannya itu dimiliki oleh pemerintah pusat. Nah, dari pemerintah kota dan provinsi tidak bisa berbuat berbanyak, tapi itu memang hutan lindung. Karena kita melihat juga Bukit Siguntang. Bukit Siguntang itu sendiri yang sudah kita dengung-dengungkan ini salah satu peninggalan Sriwijaya. Tapi saya melihat kondisi saat ini rasanya kalau kita berkunjung itu masih ada hal-hal yang belum layak dari segi kualitasnya ya, dari jalannya, dari penataan-penataan yang lainnya perlu kita tingkatkan kembali. Kemudian ada kita melihat juga ya objek atau instansi yang lainnya, Taman Sriwijaya, TPKS itu juga dari aksesibilitasnya juga masih kurang. Kualitas-kualitas akan dilihat di situ masih kurang. Apalagi antara itu sendiri artificial ya, tidak murni ketika kita melihat TPKS itu kan replika ya, bukan ada tapi kita buat. Nah itu juga perlu untuk kita kualitas-kualitas yang kita lihatkan lagi. Demikian juga makam-makam sejarah di Satu Ilir dan sebagainya. Tapi ini punya korelasi positif ya. Kalau tidak banyak berkunjung, mana dong kita tidak benari. Jadi bagaimana pemerintah mensponsori tentu dengan stakeholder ya, stakeholder tadi membenari itu sembari kita berbenah, sembari juga berkunjung. Karena berkunjung itu akan membawa dampak kepada masyarakat sekitarnya dan pemerintah daerah. Nah, saya sangat mengapresiasi dari APSI sendiri, Kando Adinda Afan sendiri luar biasa ya. Tadi men-trigger bagaimana kita propagandakan dulu. Bagus, saya setuju propaganda. Tetapi jangan jadi bumerang, propaganda luar biasa. Tetapi ketika orang di dalamnya, nah ini hanya akan melihat 1 kali. Dan setelah pulang nanti akan menceritakan hal-hal yang tidak sesuai apa yang kita promosikan gitu ya. Ini juga sangat hati-hati ketika kita mempromosikan. Kemudian MICE ya. MICE itu bisa karena masih kedokteran itu ada ketemuan ilmiah setiap tahunnya itu sendiri. Tapi mereka sudah pernah mengatakan kepada saya, Pak Tony, saya ini barusan dari hotel ya, tapi mau saya bawa kemana gitu tamu? Saya bawa ke Sungai Musi, coba setengah jam, tapi tidak melihat apa-apa. Setelah di Pulau Kemarau juga tidak terlihat apa-apa gitu ya. Karena ketika kita MICE itu sendiri tinta ya, kalau di hotel itu mungkin
hanya 50% ya kegiatan-kegiatan ilmiahnya, 50%-nya kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstra, termasuk juga pada di situ. Nah ini juga perlu kita kita apa ya benahi lagi. Dan saya punya pemikiran-pemikiran lain untuk link of stay-nya di Palembang ini. Kenapa tidak kita extend saja kerjasama dengan apa Banyuasin umpamanya, kemudian kita kerjasama dengan Ugan Ilir gitu. Tapi kembalinya tetap ke Palembang, tinggal lama tetap di Palembang. Hanya untuk hiburan saja mereka. Ayo kita bawa setengah hari ke OI, kita bawa setengah hari ke apa Banyuasin dan hutan gitu, perkebunan gitu ya. Kemudian industri kecil gitu ya. Jadi ini harapan saya paling tidak ya 2 malam ya 3 hari, syukur kalau bisa 3 malam ya. 4 hari ke Palembang itu sendiri. Tapi sekarang rata-rata baru 1,6 kalau tidak salah ya dari 10 hari lah. Nah ini kemudian di Palembang ini lebih didominasi pada destinasi masalah sejarah budaya plus kuliner. Nah alam itu sebenarnya lihat Sungai Musi. Sungai Musi ini saya coba dilihat lagi mungkin dari apa sini sendiri ke hulunya. Apa yang bisa kita lihat di hulunya? Tidak wisatawan itu kita bawa ke hilir saja, Pulau Kemarau saja. Mungkin dilihat lagi di hulu apa potensi-potensi di hulunya yang bisa kita jual ya. Mungkin lebih alami kalau di hulu gitu ya. Kalau di hulu bisa bawa kita 4 jam, bawa ke hilir 4 jam, udah 1 hari full day itu. Tinggal half day-nya apa makannya seperti apa. Nah juga ada waktu itu ketika saya di pasar, bagaimana kita belajar daripada Bangkok, Chao Phraya ya, sepanjang sungai itu sendiri, berbagai aktivitas, bervariatif aktivitas yang bisa membuat masyarakat sekitarnya dengan perahu-perahu kecil, setiap kampung itu membuat satu aktivitas, setiap RT buat satu aktivitas, jadi variatif produksi yang ini kan sangat bervariatif, membuat masyarakat mendapatkan nilai tambah di situ. Kalau sekarang enggak, apalagi kapal besarnya, masyarakat enggak dapat apa-apa gitu. Sehingga partisipasi masyarakat tidak optimal gitu ya. Kampung Kapiten itu juga. Nah ini hal-hal memang PR-nya masih banyak ya. Zaman Dasur PR-nya masih banyak, masih belum terselesaikan. Tapi saya berkeyakinan yang kelihatannya APAT SPAPSI yang sudah cukup berkolaborasi dengan masyarakat, ditambah lagi ASPI dengan ya APSI ya karena ASPI, Asosiasi Pelaku Pariwisata. Ya, asosiasi pelaku pariwisata ini sendiri dengan anggotanya luar biasa ya. Saya melihat pertemuan-pertemuan hampir rutin itu. Tapi tidak cukup itu, tetapi kita juga dorongan dari masyarakat, dorongan dari pemerintah itu sendiri. Nah, sektor informal saya melihat itu Adinda Afan ya. Paling informal itu pertama dia masalah SDM-nya, sumber daya manusianya, kemudian masalah modalnya, kemudian masalah teknologi dan promosi. Jadi kalau ingin membangkitkan sektor informal dari pariwisata itu paling tidak dari 4 elemen ini ya, 4 variabel ini. Pertama sumber daya manusia. Mereka rutin gitu-gitu saja lah kan, tidak tingkat SDM-nya begitulah. Kemudian mereka terkendala masalah modal. Modalnya ya dari ke hari seperti itu. Kemudian teknologinya masih sangat sana. 4 ketika produksinya sudah banyak, susah masarkan. Jadi mungkin dilihat di situ untuk kita lihat, kita bina lagi bagaimana menciptakan kampung kreatif gitu ya. Nah, kalau dulu namanya kampung pariwisata, dan saya punya ide menciptakan kampung kreatif gitu ya. Dari setiap yang kampung-kampung kreatif kita buat, mungkin dari asosiasi pariwisata sih, usaha pariwisata, buat satu kampung kreatif. Kreatif apa di sini? Kreatif apa di sini? Nah, di situ bisa dibantu ya pendanaan dari perbankan, mungkin dari CSR yang perusahaan-perusahaan lain, kreatif itu sendiri banyak. Kalau saya melihat kampung-kampung kreatif itu yang bisa dibina kebersamaan, sehingga muncul ya bagaimana sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pelaku kamu sendiri, pariwisata sendiri. Nah, itu secara global ya. Saya tidak menggurui, hanya berbagi pengalaman saja ya. Karena saya berkecimpung di dunia pariwisata itu dari 94, 2001. Saya berkecimpung di kota itu zaman itu masih pisang melulu. Di BKB itu belum ada apa-apa. Saya pertama mendobrak itu membuat dengan dermaga pariwisata zamannya Pak Ramli ya gubernurnya. Dengan awal modal daripada dermaga pariwisata saya simetriskan dengan pintu Museum Sultan Mahmudullah. Nah, itulah cikal bakal daripada tetap baru selesai 2003 pada saat PON 16 baru bisa selesai oleh kementerian. Itu
Benteng Kota Besar itu sendiri ya tentu masih sangat minim pasti pada saat itu. Mungkin ini ya sekedar berbagi pengalaman. Sekali lagi saya tidak menggurui, cuman pengalaman-pengalaman saja. Saya kan tidak lagi berkecimpung di pemerintahan, saya tidak lagi berkecimpung di asosiasi pengusaha pariwisata. Tapi dulur-dulur kita ini luar biasa. Dari dulu sampai sekarang konsisten dalam menggerakkan roda usaha UKM-KM dan pariwisata sendiri. Mungkin itu, Lur, yang Pacak disampaikan berbagi pengalaman kamu pelakunya, kamu ahlinya. Sama-sama, perlu. Baik, Bapak Tony dan Pak Isnaini, kita tahan dulu sejenak ya Pak. Saya akan mengajak pendengar untuk kembali bergabung. Pendengar silakan berpartisipasi untuk bertanya langsung kepada narasumber melalui line telepon di 0711369977 atau melalui WhatsApp di 082179279090. Dan pendengar juga bisa bergabung melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan di sini sudah ada komentar ya Pak dari live chat di akun YouTube kita dari Mbak Pur. Pagi RRI, izin usul gimana kalau Palembang ada becak wisata yang bisa antar wisatawan ke lokasi wisata seperti dari BKB ke sentra Pempek 26 dan 12 Ulu, karena kalau malam cuman ada ketek wisata. Gimana Bapak? Ke siapa ini? Boleh. Apa pelaku pariwisata? Ini pengamat aja. Halo, Lindo, pengamat baik. Ya, Pelaku, gini, kalau saya ya lebih cenderung sehat itu bisa dengan jalan kaki, tapi kita harus bersama-sama meningkatkan dari sisi keamanan dan kenyamanan, karena kita fokus di BKB ya. BKB ini kalau memang sudah selesai, saya sendiri berpikir harus ada yang mengelola, walaupun dia kecil. Kalau misalkan yang terjadi ini ngasih, provinsi ngasih, kota ngasih, akhirnya ujung-ujungnya kalau istilah bahasa Palembang saling nalain gitu. Tidak ada yang bertanggung jawab untuk mengelola kawasan itu. Memang itu kawasan-kawasan kecil, tapi itu akan potensial. Nah, kalau memang saya sih setuju dengan adanya beca itu, tapi dengan belum adanya beca aja kan kecrowditannya kan sudah lumayan itu. Kalau mau ke seberang ulu, ya memang harus melalui ketek itu. Kalau misalkan mau ke kawasan sentra Pempek yang di 26 Ilir, ya kalau teman-teman itu sudah mulai ada yang membuat paket wisata dengan jalan-jalan, jalan kaki. Di Jakarta pun juga saya pernah udah ngikutin dan itu menarik. Jalan dari Menteng, keliling Menteng, dari terus naik MRT, itu sesuatu yang menarik. Jadi kalau misalkan dari ini, saya belum terpikir dari efek bisnisnya kalau saya dari BKB menuju ke 26 Ilir. Jalannya itu kan lumayan dekat, dan Mbak tahu nggak kemarin merasakan macetnya itu dari Masjid Agung ya, lewat dikit dari Masjid Agung, dari Rutan itu. Dari mulai Rutan itu macet sampai ke 26 itu. Nah, kebayang kalau misal ditambah lagi dengan beca. Kebayang. Tapi kalau misalkan ada satu paket wisatanya itu, stay-nya itu atau dia parkirnya di BKB. BKB itu kan sudah banyak itu. Sudah banyak yang bisa dikunjungi ya. Apalagi kalau perjuangan Pak Tony Pagarbesi untuk masuk ke dalam BKB itu berhasil, itu luar biasa. Itu kan lingkup yang luar biasa. Itu bisa lama orang. Nah, nanti jalan kaki aja sama-sama, tapi tentu ada tour guide-nya, ada pengawalnya. Jadi jalan bersama-sama menuju Pasar 26.
Nanti balik lagi bisa mampir juga ke aneka pempek, misalkan ke apa pempek yang apa pempek apa yang kalau saya dulu ngomongnya lenggang saga, sudi mampir, dah sudah. Nah, bisa nanti pulangnya nyebrang melihat. Saya rasa kan ini kemarin komitmen dari wali kota kan mau membuka kantor wali kota di bawah itu untuk menjadi salah satu objek wisata. Karena Gedung Ledeng itu luar biasa loh, itu landmark loh. Itu sesuatu yang bagus. Bisa berkunjung di situ bisa 1 jam, udah bisa menambah jalan. Jadi totalnya orang udah parkir di BKB itu bisa 5 jam. Seharusnya dibuat seperti itu. Dengan kenyamanannya bisa 5 jam, dengan ada kafenya bisa santai. 5 jam, akhirnya wisatawan yang dari Lampung yang pakai bus itu, kita belum ke Kawatengkurup ya, kita belum ke apa tempat objek-objek ke Kiamorong kan belum ke Al-Quran ya, belum ke ini. Ya udah nginep aja. Nah itu yang kami sudah mulai berusaha. Jadi asosiasi ASPI, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ini, saya kemarin kita udah rembuk karena kita kemarin alhamdulillah sudah sukses menyelenggarakan Journey of Sriwijaya, di mana 22 provinsi datang, dari Malaysia, Singapura datang, total itu ada 300 orang. Kita udah bawa jalan juga di kolaborasi dengan HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia, udah bawa keliling, dan kita kemarin sudah melakukan B2B, business matching di Harya Duta, dan ternyata responnya itu banyak banget gitu, respon yang lumayan. Jadi kita kepikir mungkin memang harus ada terobosan-terobosan baru yang untuk membuat supaya orang tuh lebih lama dan bisa alternatif variatif. Jadi kami izin Kando Tony, kami ini udah buat koperasi, insya Allah kan kami akan kolaborasi dan akan sharing juga dengan Kando. ASPI ini koperasinya itu ingin menjadi apa ya, bukan menjadi tour agent, tapi mungkin menjadi tour operator. Jadi kita nanti yang akan membuat, kita tidak menjual ke end user, tapi kita akan kolaps, termasuk juga dengan bus. Bus sudah menjadi perencanaan kami, bus pariwisata yang khusus untuk city tour. Nah ini mudah-mudahan kami akan minta bantuan juga dari Pak Tony untuk bisa memberikan masukan. Jadi kita menjadi tour operator yang kita akan menjual paket wisata itu kepada para agent-agent. Baik Silakan Pak, nanti kita agent yang tahan dulu ya Pak. Saat Oke. ini sudah kembali ada pendengar kita yang tergabung via telepon. Selamat pagi. Selamat pagi. Sepertinya terputus Bapak, kita lanjutkan saja. Pak Isna ini, maaf Pak Tony, aspek apa sih Pak yang seharusnya menjadi prioritas revitalisasi ini agar tidak menghilangkan nilai sejarahnya? Silakan Bapak Tony. Ya Arif, masalah Benteng Kota Besar ya. Kita kan pengertian dari Benteng Kota Besar, sejarah Benteng Kota Besar itu kita maknai dulu sejarah pendirian Benteng Kota Besar, makna pendirian Benteng Kota Besar itu sendiri. Nah, kalau kita sudah melihat sejarahnya, maknanya sebagai apa, kemudian kita ingin seperti apa gitu. Tentu paling tidak kita ingin pelestarian ya, pelestarian sejarah. Kalau pelestarian sejarah, maknanya kita akan lihat. Nah, kalau itu ini bersama-sama. Pelestarian sejarah berarti Benteng Kota ini harus dilestarikan. Dilestarikan tentu akan melihat kondisi saat ini ya. Kita lihat tak mungkin kita akan kembali aku seperti yang dulu itu, tidak ya. Tapi paling tidak wajahnya itu terlihat. Kalau melihat wajah dulur kita apat nih, walaupun betopi tidak betopi kejingoan. Dulur aku nih anda di dulu Cindo mau kan. Tapi kalau di balai topi yang lain agak susah kita ngelihat. Apa dulu, apa bukan ini? Nah bingung. Nah kita ingin melihat wajahnya seperti itu. Wajahku tempo dulu itu jangan terlalu banyak dirubah ya.
75%, 80% masih wajahku tempo dulu. Nah, bagaimana mengartikan artikulasi dari wajahku tempo dulu? Itu namanya revitalisasi. Artinya merevitalkan kembali, bukan merubah. Kalau dia sakit, kalau revitalisasi sakit, diobati. Diobati supaya dia sembuh, pajak menghasilkan sesuatu. Nah, kalau konservasi, itu betul-betul tidak dirubah, tetap dipelihara ya. Jadi konsep Benteng Kota Besar itu adalah dua, ada revitalisasi, ada konservasi. Yang betul-betul harus dipertahankan, ada yang betul-betul bisa direvitalisasikan. Nah, penterjemahannya tentu para ahlinya di situ, pada ahli sejarahnya, ahli konstruksinya di situ, ahli arsiteknya di situ, lingkungan di situ, duduk bersama. Tapi kan saya katakan, saya sebagai orang yang pernah ditugaskan pariwisata, sudah 2 kali membuat studi tentang itu. Terakhir ketika saya studi dipercayakan di pariwisata provinsi, saya dapat studi untuk bagaimana revitalisasi Benteng Kota Besar itu. Di 2010 saya sudah studi, makanya saya tahu betul, itu 114 ya, kakak yang ada di situ, yang pensiunan pada saat itu. Kemudian ini ada room kit-nya, ini ada kesedamnya, 3 komponen itu. Nah, komponen itu bahkan saat itu dulu dari room kit-nya, Pak Tony, saya rasanya nggak nyaman juga. Yang khususnya dari poli jantung, kalau ada kegiatan damdum itu tidak rasa nyaman. Pada saat itu mereka sudah menginginkan kalau ada tempat yang cocok untuk relokasi ya gitu ya. Jadi konsep seperti ini yang kita inginkan khusus masalah fisiknya. Kemudian non fisiknya yang sekarang kita realita ya, realita di halaman BKB. Nah, bagaimana mengoptimalkan? Kan saya mendukung dari Adinda sebagai ASPI tadi ya, bagaimana di manage ya, di manage sesuatu di manage, jangan dibiarkan situ aja, di manajemen yang baik gitu. Siapa yang jadi manajernya? Bagaimana yang kita inginkan gitu ya? Jangka pendek, jangka menengahnya seperti apa? Kita punya perencanaan yang jelas gitu ya. Perencanaan minggu ini, bulan ini, tahun ini, tahapan ini, nah kita rencanakan tentu satu manajemen. Manajemen itu kalau bisa manajemen yang profesional. Artinya ya janganlah dikelola kalau mungkin oleh pemerintah ya. Mungkin kita serahkan kepada ahlinya regulasi seperti apa, kerjaan seperti apa dia sebagai manajer saya, tapi kalau seperti itu profesional itu yang saya pikir yang perlu dipikirkan secara bersama. Nah, kemudian masalah pengelolaan yang lain tentu kami sepakat ada kooperasi sebagai tour operator untuk melaksanakan itu. Nah, bagaimana perencanaan dari ASPI sendiri ya, kita buat link of stay-nya 3 hari. Apa perencanaan seperti apa? 2 hari seperti apa? 3 hari seperti apa? Nah, kemudian kita lihat juga ya, masyarakatnya itu inginnya seperti apa. Supaya katakanlah lebih ekstrimnya, kita inginkan pasarnya apa yang kita ingin pasar untuk Palembang ini. Apakah pasar hanya domestiknya mana? Apakah dia akan pasar mancanegara mana? Ada studinya. Dia inginkan 3 hari. Apa yang 3 hari itu? Bagaimana paketnya? Mau 3 hari, 3 malam. Nah, ini perlu diskusi menurut saya. Sehingga apa yang kita inginkan itu betul-betul pangsa pasarnya itu kita inginkan 75% umpamanya dari Jakarta, 1% dari mana, apa perilaku orang Jakarta itu senangnya seperti apa. Kuliner itu pasti ya, kita kuliner ya barangkali tidak ada duanya di Indonesia ini. Palembang itu kulinernya jago kuliner ya untuk di Indonesia, karena variatif sekali dan cita rasanya mendunia gitu ya. Nah, ini dari segi kuliner tidak ada unggulan. Kemudian dari segi keunggulan alam, kita punya Sungai Musi. Saya melihat 2 itu. Yang ketiga, keunggulan kita olahraga. Karena kita sudah punya Jakabaring, 3 spot itu, destinasi itu, olahraga, kemudian kuliner, yang ketiga adalah Sungai Musi. 3 itu. Nanti combine dengan yang lain-lain, nah maka kita buat secara profesional, tentu melibatkan berbagai stakeholder yang ada, kita diskusikan, buatlah kalau 3 hari ya, 2 malam atau 3 malam 4 hari gitu. Nah, saya melihat seperti itu, saya bersyukur sudah ada kooperasinya. Saya kalau diminta tentu berbagai pengalaman siap saja. Ada tindakan apa yang bisa saya berikan sebagai berbagai pengalaman. Sekali lagi tidak menggurui ya. Pengalaman tempo dulu ya, mudah-mudahan masih ada gunanya. Tempo dulu itu sebagian ya. Mungkin itu Mbak Ega yang bisa Eka. Baik, kita kembali ke pendengar Pak yang sudah tergabung via telepon. Selamat pagi.
Pagi. Ya, selamat pagi. Ini dengan Ibu Siti ya? Iya, Ya, Bu Siti silakan. saya Siti dari Talang Kelapa. Saya ada pertanyaan yaitu bagaimana sih kemana PKB saat ini yang katanya akan dibuka untuk umum, lalu bagaimana keamanan uang parkir yang sering memaksa sempat menjadi keluh kesah pengunjung. Ibu boleh digeser sedikit, Bu? Suaranya putus-putus. Eh, Pertanyaan itu bagaimana perkembangan PKB saat ini yang katanya akan dibuka untuk umum, lalu bagaimana keamanan uang parkir yang sering memaksa sempat menjadi keluh kesah pengunjung. Baik, jadi pertanyaannya mengenai keamanan uang parkir yang sering meresahkan pengunjung ya, Ibu. Mm. Oke, baik. Silakan Bapak Pak Tony, boleh? Pelaksana ini ahlinya ini ahli yang yang aslinya ini. Iya, boleh Pak Pelaku Isna ini. pariwisatanya. Asosiasi pelaku pariwisata kan ahli bidangnya. Ya, kalau kita begini ya, ini yang bisa kita lakukan itu tidak lain adalah memviralkan. Dan kita sudah membuat hubungan, sudah ada membuat kolaborasi belum ke arah MOU dengan Pamofid. Jadi kalau saya sudah bilang ke anggota, kalau kita punya rombongan, tolong menginformasikan ke Pamofid. Itu bagian dari satuan di Polresta Polda. dan Polda. Polresta sudah ada, Pamofid sudah ada, Mayor pimpinannya. Jadi kita tuh bisa menginformasikan kalau kita punya rombongan. Itu satu. Nah, yang kedua, jadi kejadian yang kalau selama ini itu kan banyak yang memviralkan, divideokan yang ada pengamen meludah, terus ada minta yang sampai 50.000. Nah, itu mudah-mudahan dengan adanya kita memberikan kabar ke Pamofid bahwa kita akan ada rombongan, insya Allah, karena kan ini kan tidak kontinu ya. Balik lagi yang saya bilang dari awal, kan kita ini harus memikirkan sesuatu tuh yang masif dan kontinu. Jadi juga yang punya, karena keterbatasan dari para polisi, jadi kalau kita sudah memberikan informasi, insya Allah tidak akan terjadi lagi ke depan. Nah, harapan ya memang ini tugas dari Dinas Perhubungan, dari Dinas Perhubungan Kota untuk menertibkan. Dan ini yang saya bilang Kak Tony, tugas kita ini bagaimana caranya mempropagandakan supaya sebanyak-banyaknya. Itu yang saya usulkan, kita buat badan promosi pariwisata. Kalau kita ini banyak gawe wong Palembang nih, tapi lokanya kati. Nah, jadi ya itulah, ada rombongan bus, ada rombongan, ini dari daerah, ini kesempatan ini kita mintain 50.000. Karena tidak ada satu sisi dari sektor pengaman, alah sepi juga di situ, ngapain kita mesti standby di situ, satu sisi gitu. Yang satu sisi lagi yang orang-orang yang tidak ada kerjaan ini ada loka, kapan lagi? Tapi kalau misalnya kita datengin terus menerus, ibaratnya ya, kalau kita misalnya Mbak atau Kak Tony punya usaha, misalkan restoran, udah bangun, ternyata sepi pengunjung gitu. Mau ada yang rusak atapnya, WC-nya, udahlah biarin aja lah. Lampunya ada yang putus ada. Coba kalau misalnya restoran itu rame. Kalau restoran itu rame kan semangat kita. Ada rusak. Kita meningkatkan. Nah, disitulah saya analogikan kalau misalkan memang kunjungan itu rame, insya Allah investor tuh akan datang. Karena lihat kunjungan banyak, length of stay-nya banyak. Makanya dari bandara kan bisa dapat info berapa kunjungan orang datang. Inbound-nya. Kan saat ini itu kan lebih banyak yang outbound. Nah, itu makanya kalau tadi berbicara, Kak Tony tadi bertanya,
Apa karakter-karakter, apa target pasar? Targetnya saat ini ialah untuk mengimbangin jumlah outbound. Jadi yang dimana target kita saat ini ialah bandara. Bandara itu punya tujuan direct flight-nya kemana? Atau direct, atau tempat-tempat tujuan hantaran gitu. Nah, jadi misalkan yang saat ini kan dari Singapura, dari Malaysia, dari direct flight dari Jakarta. Nah, itulah memang mesti kita meramunya ke arah situ. Terima kasih juga masukan dari Kak Tony. Tapi itu saya menjawab bahwa yang kita menjadikan target ialah terutama sekali dengan dibukanya kembali bandara internasional. Karena kan kita kan semuanya ini kan menginginkan waktu bandara balik tidak internasional kan semuanya kan ribut. Nah sekarang udah jadi internasional. Apa sekarang tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita ini ialah mencegah eh, lebih banyak nanti outbound-nya daripada inbound. Nah, kemarin kalau memang mau dijadikan juga target, saya mengusulkan ke pemerintah daerah, ya kita coba di mana yang ujung dari direct flight itu kita adakan promosi di situ. Itu luar biasa loh. Jadi kayak Jepang gitu. Jepang itu mereka bisa menggratiskan dan sampai 50% untuk supaya udah nyampe ke Jepang. Tapi kan orang kan selama ini kan fokusnya ke Tokyo. Nah ini kan sudah ada ke Okinawa, kemana. Mereka gratiskan tuh tiket pesawatnya. Itulah fungsi dari pemerintah gitu. Nah kita mungkin dari skala kecil, kalau kita skala gubernur gimana kolaborasinya wali kota. Kalau misalnya kalian mau dimajukan daerahnya, kalian adakan promosi apa? Nah, ini memang harus ada sinkron. Jadi satu sinkron, satu program yang kita tuju. Bagaimana caranya? Banyak sih Kak Tony yang memang membuat saya tuh, wah ini contoh kayak tur itu kenapa nggak ke dalam Sumsel aja? Tur SMA, tur SMP. Itu bayangkan berapa jumlah sekolah dan berapa banyak itu. Minimal satu orang anak itu tuh 1 juta loh dikasih untuk kalau misalnya jalannya itu ke Lampung, jalannya itu ke apa? Ke Jawa itu kebayangkan satu mobil itu bisa 40 sampai 45 berarti kemungkinan 45 juta satu bus itu tuh akan menguap keluar Sumsel. Tapi kalau misalnya berwisata masih tetap di dalam Sumsel, nah ini yang perlu juga menjadi pemikiran. Kemarin saya udah pernah ngobrol sama Pak Sekda, coba Pak, kalau seandainya masuk SMA itu, satu orang itu pertengahan kelas 1, kenaikan kelas 2, pertengahan kelas 2, kenaikan kelas 3. Berarti ada 4 kali potensi melakukan tur. Setiap satu SMA, satu SMK. Satu bus itu kira-kira 45 juta. Itu yang kita tahu, belum lagi kan. Ya saya sih berpikir kemungkinan tuh misalnya mereka 3 hari 4 hari itu disangguin 1 juta lah untuk jajan. Di samping memang membayar ke sekolah. Nah belum lagi kan dari sekolah itu bayar hotelnya, bayar tempat wisata. Dari 4 kali dalam satu orang mahasiswa itu kita regulasikan paksa bahwa harus di dalam Sumsel. Syukur-syukur dibalik nanti 3 kali di dalam Sumsel, 1 kali keluar. Itu ya memang kelihatan duit kecil, tapi kalau misalnya satu Sumsel ini satu melakukannya besar itu duitnya. Itu jadi agak menyimpang jadi dari BKB. Jadi balik lagi kalau misalkan kita bisa melakukan sama-sama, yang datangnya itu rame, banyak mais nanti. Jadi salah satu kunjungan, mudah-mudahan kayak saya turun dari, kita coba aja ke Jogja, ke Bandung. Kita nggak usah cerita Bali ya, itu kan levelnya udah tinggi. Kita ke Jogja atau ke Bandung, turun dari bus,
punten, di Bandung itu punten, di Jogja, monggo Mas. Padahal kalau kita lihat tampangnya kan rambut gondrong, tatuan, dan mereka tuh sudah mengerti, wah ini sumber duit gitu, dijaga. Kalau Bali kan sudah terjadi ya. Nah dengan apa? Kalau memang ada kunjungan terus, masif, datang terus, setiap minggu ada kunjungan, kita maintenance. Nah, insya Allah keamanan itu saya yakin, saya yakin bahwa keamanan ini bisa tertanggulangi daripada di samping memang kita udah kolaborasi, kita mencegah, jangan sampai terjadi. Oh, kira-kira ada rombongan kita lapor. Kita kemarin udah ada komitmen, insya Allah akan kita lakukan MOU bahwa memang, tapi kita sudah punya satu WA bersama ya, satu WA. Jadi kita informasikan ke Pamofit, Bu Fitri kan itu sangat bagus. Jadi Bu Fitri itu mayor atau AKBP kalau nggak salah, AKBP Fitri, dia ketua Pamofit Kota Polresta. Baik. Oke. Jadi lumayan kita bisa menginformasikan, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Tuh, itu dari cerita tadi ya, parkir yang mahal. Iya, baik Pak. Ngalur Ini ngidul jadi. iya, seru sekali diskusi pada pagi hari ini ya Bapak, tapi sayang sekali kita sudah masuk penghujung acara nih Pak. Dan Bapak Tony dan Bapak Isna ini, sebelum kita akhiri dialog kita pada pagi hari ini, mungkin singkat saja ya Pak, apa yang mau Bapak sampaikan kepada pendengar maupun pemirsa RRI terkait apa yang sudah kita bahas ini. Silakan dari Bapak Tony terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata Sumatera Selatan dengan berkolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bersama-sama untuk menjaga Palembang, Sumatera Selatan ini sendiri sebagai destinasi pariwisata. Insya Allah dengan kebersamaan kita 3-in-1 masyarakat, dunia usaha bersatu, pariwisata Sumatera Selatan, Kota Palembang akan lebih pariwisata untuk senantiasa bersemangat bahwa hari esok akan lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isna ini silakan. Ya, Mbak Ega, dari tadi Ton itu Evat. Nah, panggilan saya memang Evat. Jadi biar Mbak Ega tahu. Misalkan ya udah lama dari sekian tahun yang lalu kita tuh aku di Batu Saking lama itu udah putih nih Pak. Karena selagi tidak di Palembang, jadi tidak pakai tanjak. Ya, kalau saya, yuk kita sama-sama para multi helix ya. Pariwisata ini salah satu objek yang punya multiplier effect dari kita, oleh kita dan untuk kita. Jadi multi helix itu bukan lagi penta di atasnya. Jadi semua itu ayolah sadar bahwa ini ada punya potensi yang sangat luar biasa. Yuk kita sama-sama. Jadi pariwisata ini sudah menjadi objek atau unggulan, bagian dari unggulan, bukan hanya nomenklatur. Kalau selama ini kan cuma nomenklatur, ada, udahlah, yang penting ada terjadi, ada anggaran dijalankan. Nah, kalau kita lakukan bersama-sama, bila perlu kita dari private sector, insya Allah ini bisa menjadikan sumber pemasukan. Luar biasa. Saya ngelihat, karena saya ada nikahan kan saya datang, wah luar biasa di sini. Hal-hal simpel sebenarnya, tapi bisa membuat orang itu jadi apa ya? Jadi greget sendiri. Tapi jadi mereka lebih lama, keluar duitnya banyak, dan itu meningkatkan PAD kita juga, bukannya PAD ya. Kalau misalnya para UMKM bisa meningkatkan, mudah-mudahan bisa meningkatkan PAD karena mereka bisa membayar pajak, status sosial mereka makin tinggi. Jadi ayo kita jadikan pariwisata ini menjadi sumber wisata, sumber dana untuk kota dan provinsi Sumsel.
Saya yakin itu. Baik, terima kasih Pak Tony, Pak Isnaini, dan pendengar, demikian dialog Palembang menyapa pada pagi hari ini. Kedepannya mudah-mudahan pasca revitalisasi BKB ini pendengar hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan wali kota kita Bapak Ratu Dewa yang menginginkan kedepannya BKB bukan hanya difungsikan sebagai objek wisata sejarah, melainkan juga dikembangkan sebagai pusat informasi budaya. Pak Tony dan Pak Isnaini, selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Pak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan pendengar tetaplah bersama kami. Setelah ini kami akan hadirkan cek fakta, Halo RRI, dan juga laporan terkini Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Tetaplah bersama kami. Palembang menyapa. Palembang menyapa. Sembilan 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.